Kenapa sebuah kebenaran tentang adanya ilmu yang membuka hakikat hidup, hakikat kehidupan, hakikat manusia, dan menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai sebuah inti, sebagai inti kehidupan, dibukanya inti sumber, segala sumber keberadaan Tuhan. Kenapa itu tertutup, tidak terbuka, tidak ada sinyal-sinyalnya sama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah semuanya. Pertama kita memunajatkan rasa syukur. Dan yang kedua sholawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dalam situasi dan keadaan yang saat ini, bahwa keadaan politik, geopolitik, kehidupan dunia, dan kehidupan bangsa kita yang baru saja dalam menimpa keadaan yang tidak baik-baik saja. Semoga kita semuanya baik-baik saja. Hal ini sekaligus untuk membangunkan sebuah kesadaran, bahkan membangkitkan bahwa bagaimana kita ini lahir bukan sekedar untuk hidup, tapi untuk ikut menjadi manusia-manusia yang memiliki kesadaran untuk menyadarkan dunia. Kelahiran kita tidak untuk hanya ikut bersorak-sorai, namun juga berjuang, berjalan dalam membangun kesadaran diri yang mampu untuk dapat, karena keadaan dunia ini kalau kita tidak segera mengambil sikap sadar, dimulai dari diri kita masing-masing untuk memiliki perilaku sadar supaya keruntuhan ini tidak berlanjut. Keterpurukan ini paling tidak ada komunitas yang bangkit dari keterpurukan karena memiliki perilaku sadar. Karena sebenarnya bahwa sinyalemen pada saat kamu membaca Al-Quran itu dibuat sedemikian rupa supaya kita membaca Al-Quran itu dengan fasih, dengan tartil. Kemudian membaca fasih, tartil, serta katakanlah nahwu sorofnya dan sebagainya begitu. Namun dalam membaca diri, kitab yang berupa diri, karena sesungguhnya yang digendaki dari kalimat tartil, soheh, membaca dengan idgham, dengan idhar, itu semuanya
mukhafafah dan seterusnya, itu sebenarnya adalah bagaimana kamu itu membaca terhadap Quran pada kitab dirimu sendiri. Kalau kamu membaca dirimu, membaca kitab di dalam dirimu, itu kowe tartil, kamu mengenal siapa kamu. Huruf-huruf kamu diciptakan itu dari huruf-huruf. Kemudian menjadi sebuah kata, menjadi sebuah kalimat, sehingga menjadi manusia yang dapat dibaca. Itu tartil. Cara berpikirmu, cara berbicaramu, cara bertindakmu, cara bersinggungan, berkomunikasimu, cara bersosial, membangun masa kolektif dalam membangun sebuah kebersamaan dan kekeluargaanmu. Tartil itu yang jauh lebih penting daripada sekedar kebingungan tartil membaca Al-Quran, tapi tidak tartil membaca diri sendiri. Kalau kamu tidak tartil membaca Al-Quran, paling nilaimu oleh guru Quranmu jeblok. Tapi kalau kamu tidak bisa membaca tartil terhadap dirimu sendiri, kamu menjadi jiwamu rapuh, bingung, judek. Jadi orang nggak bisa hidup enggak, mati enggak. Karena nggak bisa membaca diri sendiri, nggak tartil, nggak bisa menghubungkan dengan kehidupan sosial. Makanya yang dipelajari, otak isi untuk apa sih gunanya, telinga untuk apa? Kalau kamu itu di dalam pelajaran umpamanya di kelas, berbicara sendiri, berarti kamu tidak membaca tartil terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu ingin membaca Quran, kitabak, membaca kitab dirimu sendiri, fasih, supaya kamu fasih, selaginya membaca Al-Quran, huruf Al-Quran saja. Kalau kita untuk mencapai fasih kan butuh latihan. Maka untuk membaca fasih terhadap diri sendiri juga butuh latihan. Punya skill, punya keterampilan disiplin, keterampilan menjadi manusia sadar, terampil menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu semuanya adalah keterampilan yang butuh dibangun di dalam diri kita. Sekilas kan begitu. Kita saat ingin membaca, bacalah kitab yang berupa dirimu sendiri dengan tartil, dengan soheh. Itu lah enggak sing oke kan, ya enggak salah sih, sama enggak nyalahkan. Artinya bahwa ironi kita itu gegeri orang yang berbicara berkait dengan membaca enggak fasih, enggak tartil Quran. Bismillah, nek wong Jawa maca semilah rahmah. Lha wong isone memang semilah arepe piye? Semilah Rokman Rokim nganin. Roke Pakman karo Roke Pak Kim. Itu sudah, ya memang isone begitu kok. Tapi dia tartil di dalam membaca dirinya, di dalam menyimak dan mencermati kehidupan. Dia tuh fasih. Fasih itu kemampuan adaptasi diri di kehidupan lingkungan. Cerdas di dalam adaptasi kehidupan. Itu fasih.
Nek butuh dengung, ya dengung, butuh idhar, butuh jelas, ya dibaca dengan jelas kan gitu. Itu jadi tartil dalam menjalani hidup, fasih dalam menjalani kehidupan. Itu tidak kalah penting, bahkan itu lebih penting dari kebingungan fasih. Silatik ilat lidahnya keselio karena membaca salah di dalam membaca hadis atau Quran kan gitu. Apakah itu dampaknya wong Tuhan lu maha pirsa kowe salah karepe iki diwaca sak ts sak tapi macamu itu dadi syak. Insya Allah mbok waca insya Allah lah memang isane kuwi terus kan karepmu kan insya Allah apa ya malih geruk menjadi maknane set ndak Gusti Allah maha pirsa. Nek sing memahami itu nanti salah tulis oleh malaikat itu malaikat pada nih itu. Tapi bukan berarti sembrono, enggak. Saya cuman memaksudkan tartillah dan fasihlah dalam membaca diri. Tapi untuk fasih dan tartil membaca diri itu butuh latihan, pembiasaan, keberanian belajar memaksa diri dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, berani berjihad, berani berjuang. Kemudian kita membangun sebuah kesadaran antumul fuqara ilallah. Bangun kesadaran antumul fuqara ilallah. Bahwa diri kita itu fakir, butuh proses untuk dapat menyatakan selamat. Ya bahasanya kan gini kan, untuk memiliki jiwa fakir, antumul fuqara ilallah, memiliki kebutuhan kuat memproses diri menyatakan selamat kembali kepada Tuhan, berproses untuk menyatakan selamat kembali kepada Tuhan. Tapi jika ini dibuat derivasi, dibuat turunannya, ini sekaligus di dalamnya itu ada makna mempersiapkan masa depanmu. Masa depan baik saat di dunia ataupun masa depan saat masa pakai jasad habis. Itu antumul fuqara ilallah yang menyertai proses kehidupan berdunia ini. Jadi berarti hanya untuk setelah mati, enggak, makna antumul makna murid, kesadaran murid, orang yang memiliki tekad dan kesungguhan memproses diri menyatakan selamat kembali kepada Tuhan, itu di dalamnya yang dibangun kesetiaan, kecintaan tanpa syarat, itu membangun ketulusan diri, tulus, kejujuran, berlatih untuk berpikir dan bertindak benar, berlatih dan bertindak adil, kan itu kan berat-berat itu perilaku murid uridu, berkehendak kuat. Kemudian sadar perilaku ampunan. Jadi orang itu berani meminta maaf dan berani memaafkan, tidak menjadi orang yang dendam,
orang yang terlalu sensitif, nek sensitif jo nemen-nemen kan gitu. Nek sensi kebangetan itu kan menjadi orang yang sulit memaafkan orang lain. Yang bisa kamu lakukan itu maafkan orang lain. Kalau kamu nggak bisa memaafkan, ya harus bisa. Kalau kamu nggak bisa memaafkan, itu kamu berpenyakit. Yang dapat kamu lakukan, jaga jarak. Itu bukan karena benci. Karena kamu menjaga energimu, karena kamu menjaga pikiranmu. Itu boleh. Supaya kamu nggak menjadi orang yang sakit hati, menjadi kotor, nggak apa-apa. Tapi bukan karena benci dan dendam. Tapi nek jaga jarak, tapi bukan berarti benci. Netral-netral aja gitulah. Tapi nggak sampai omong, sorry ya timbangan aku nek petok kue pegel, timbangan aku petok kue pengen juwoto sih, aku luwih becik tak lewat kono, gak lewat ngarep omahmu, ya nggak ngono, mbok omong ning ngono padha karo ampunan. Jadi orang itu kan ngerti papan empan, bahasa Jawa nih. Kemudian untuk memiliki perilaku pangestu, murid, perilaku ampunan, perilaku pangestu. Itulah yang dibangun dalam kalimat wadhkuru nikmatallah alaikum wa mitsaqal ladzi watsaqakum bih. Ingatlah sebuah karunia. Al-Maidah 7 itu kan, ingatlah karunia yang bentuknya adanya sebuah ilmu yang menjadikan kamu itu berada di dalam kesadaran ingatan hati. Oh ya, saya balik dulu teman-teman. Biasanya kejadian-kejadian yang selama ini juga ada demonstrasi dan sebagainya itu sangat dengan posisi masa kolektif yang banyak banget, semacam saat baru-baru kemarin yang habis demonstrasi. Karena kelukaan, anggapannya begitu ya, kelukaan yang ditorehkan oleh para pelaku kebijakan. Semakin buka-bukaannya, yang semuanya di luar perkiraan. Siapa dalang di balik semua kejadian itu ternyata sedikit demi sedikit saling membuka di antara mereka. Tapi itu memang sudah kehendak Tuhan, juga akan terus dibuka kalau mereka tidak segera merapat kepada kebenaran. Dan mungkin akan semakin parah. Penyakit pada saat orang itu ada iri, ada dengki, ada dendam. Kemudian kelukaan dan trauma masa lalu. Itu akan sangat sulit disembuhkan. Kamu menjadi orang yang sulit disembuhkan. Sebelum keinginan itu tercapai untuk membuli orang lain, sebelum ada pelampiasan menjatuhkan orang lain, itu karena kelukaan yang ditorehkan oleh orang lain yang kemudian menjadi kebencian kepada orang lain itu. Penetralisirnya adalah sadar. Sadar itu adalah satu, sadar sebagai hamba, kedua sadar sebagai
Tuhan, sadar bertuhan. Kalau kita enggak memiliki sadar sebagai hamba, sadar di dalam Tuhan, itu seperti air yang ngecembong di satu cekungan yang tidak bisa diserap oleh tanah, sehingga terjadilah banjir. Itu karena tidak diserap, tidak ada sandaran. Saat tidak mengenal Tuhan, itu kesadaran bertuhan. Saat tidak mengenal diri, maka tidak ada kesadaran hamba. Maka dampak tidak ada kesadaran mengenal diri dan tidak ada kesadaran bertuhan dan tidak ada kesadaran berjati diri, maka dampaknya adalah tsunami. Dampaknya adalah banjir. Uteke bek, uteke mumet, uteke mbludak, uteke upamane ketok itu asap. Itu adalah akibat tidak bisa mengalirnya air yang di dalam cekungan. Wong sendiri ilmune kadang ngilangi ongel eram. Itu harus sadar, tafakur caranya. Tafakur atau meditasi dalam bahasa Jawa. Itu kan untuk ngenepke ati sing gosong, ati yang terbakar. Maka dawuhnya Allah, wa dzkuru nikmatallah. Sekaligus maknanya ini bukan sebagai ungkapan hanya peringatan, hanya sambil lalu ya. Wa dzkuru, ingatlah terhadap sebuah adanya ingatan tentang Tuhan dan ingatan tentang dirimu. Jadi wa dzkuru, ingatlah terhadap jati dirimu dan ingatlah terhadap keberadaan Tuhanmu. Itulah kenikmatan yang tak terhingga dari Allah sebagai wujud karunia-Nya Allah yang untuk memiliki ingatan kehadiran Dia dan ingatan keberadaan Dia, keberadaan Tuhan dan keberadaan jati diri, ingat kepada jati dirimu, itu sebagai wujud nikmat anugerah dari Allah kepada kamu, itu diikatkan dalam bentuk perjanjian bersaksi keberadaan Tuhan, al-ghaibnya Tuhan. Siapa Tuhan yang punya nama Allah? Siapa Tuhan yang punya nama Sang Hyang Widi? Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal, itu sopo sih? Itu kan nama-nama. Karena istilah di agamanya beda, tapi pada saat sebenarnya ada ilmunya ya satu titik kan gitu kan, satu objek, satu subjek, maaf, keberadaan Tuhan. Yang telah itu diikat itu karena dalam persaksian ini Tuhanmu. Maka untuk memiliki kesadaran bertuhan, kesadaran jati diri, ini inti manusiamu. Sehingga dibuka tentang jati diri fitrah manusiamu. Kemudian setelah ditunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah dan ditunjukkan hakikat jati diri fitrahnya, kemudian dikatakan idz qultum samina wa ata'na, maka itulah orang yang
secara konkret mengatakan, kami mendengar, kami menyimak, dan kami taat. Maka saat itulah kamu memungkinkan kita berproses menjadi manusia bertakwa. Sungguh Allah maha detail dalam melihat batinmu. Innallah alimu bidzati sudur. Sungguh Allah itu maha detail adanya sebuah ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhanmu di dalam dada, ada kehadiran Tuhanmu atau tidak. Jika telah di dalam ikatan mengenal Tuhan dan mengenal jati diri, maka dia telah terekam di dalam dada untuk di semua kehidupannya ini la ilma. Orang yang disebut memiliki ilmu untuk menjadi dasar pijakan, memiliki kesadaran, bangkit kesadarannya sebagai hamba. Dan tidak akan menjadi orang yang ragu. Tidak akan menjadi orang yang ragu. Watabi'un, sehingga menjadi orang-orang yang itba, orang-orang yang jelas. Yang diikuti itu adalah orang yang jelas membuka hati, mengenal keberadaan Tuhan karena memang tahu Tuhan. Yang menunjukkan tentang jati dirimu karena orang yang telah mengetahui jati dirinya sendiri. Bukan dari katanya ke katanya, dari buku, dari bacaan. Memang karena mengenal Tuhan dan mengenal jati dirinya, itu yang perintahnya kan itu yang harus diikuti. Nah, itu cuman ini teman-teman jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, wama mana'a an-nurasila bil ayati ila angkadzdzaba bihal awalun, dan seterusnya begitu ya, bahasa bebas saja. Kenapa sebuah kebenaran tentang adanya ilmu yang membuka hakikat hidup, hakikat kehidupan, hakikat manusia, dan menunjukkan keberadaan Tuhan sebagai sebuah inti, sebagai inti kehidupan. Dibukanya inti sumber, segala sumber keberadaan Tuhan. Kenapa itu tertutup, tidak terbuka, tidak ada sinyal-sinyalnya sama sekali? Sepertinya kehidupan beragama apapun itu cukup hanya dengan normatif, cukup hanya dengan formalitas, cukup hanya dengan pakaian, dengan sorban, dengan budaya. Sedang inti di dalam kehidupan beragama, awalnya apapun, awalinnya, baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Zulkifli, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, wama mana'a an nursilal bi ayati ila angkadzdzaba biha al-awwalun. Kenapa itu enggak terekam di dalam sejarah? Hal yang padahal yang sangat-sangat inti, enggak terdeteksi oleh sejarah.
disembunyikan sedemikian rupa. Sehingga yang muncul pemenang Nabi Muhammad setelahnya nggak pernah muncul lama. Nabi Isa setelahnya nggak muncul. Nabi Musa setelahnya nggak muncul. Tapi nggak muncul bukan berarti tidak ada. Nabi Ibrahim setelahnya tidak muncul. Tapi bukan berarti pelanjut dalam mata rantai silsilah setelah Nabi Ibrahim itu bukan berarti tidak ada. Ini yang hilang. Saat itu tidak dikenali, maka risalah Rasul itu akhirnya diperspektifkan sesuai dengan akal pikiran manusia. Dan manusia tidak pernah mencari, tidak pernah berpikir untuk mencari apa iya nggak ada pelanjutnya gitu. Kalau enggak kan budaya. Tapi itu awalnya karena ada satu peristiwa besar di setiap terminal masing-masing setelah nabi besar itu sedo. Setelah Nabi Ibrahim ada konspirasi, setelah Nabi Musa ada konspirasi, setelah Nabi Sulaiman ada konspirasi, setelah Nabi Isa ada konspirasi, setelah Nabi Muhammad ada konspirasi. Kenapa konspirasi selalu terulang dan terulang? Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan diturunkannya adanya sinyal, adanya tanda-tanda keberadaan kami, keberadaan Rasul dengan risalah ini. Dan selalu adanya tanda-tanda itu. Setiap kali akan ada masa pergantian. Jauh sebelum yang bersangkutan itu meninggal dunia untuk mempersiapkan pelanjutnya. Ayatnya memang begini teman-teman. Akadzaba biha al-awalun. Melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang awal setelah Rasul atau Nabi itu meninggal, ya, setelah mempersiapkan dengan sistem kader-mengkader gulowentah, itu sudah ada tanda sebagai ayat akan adanya keberlangsungan bahwa wama Muhammadun bukan fisiknya, akan tetapi keberadaannya pembawa risalah itu tidak pernah berhenti dalam mata rantai silsilah yang sudah di dalam sistem an-nursila bil ayati. Kami susuli terus menerus keberadaan risalah itu melalui seseorang yang ada di antara kamu, tidak pernah berhenti. Tataro. Kecuali justru tanda yang seharusnya kamu itu untuk mempersiapkan menerima pelanjut, justru kamu gunakan untuk membuat konspirasi, melakukan pengingkaran itu oleh orang-orang awalin, oleh orang-orang awal. Orang awal di sini kan Nabi Muhammad wafat, ada konspirasi Nabi Isa wafat, ada konspirasi Nabi Musa wafat, ada konspirasi Nabi Adam wafat, ada konspirasi. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina, itu simbol, itu dipandang, jangan dipandang sebagai intelek harfiah, unta hewan, sebagai hewan. Karena makna sesungguhnya adalah keberlangsungan hidup dalam terang cahaya Tuhan. Supaya tidak mati cahaya itu, supaya tidak padam. Itulah wujud dari keberkahan dan kemukjizatan
yang dapat dilihat, tetapi mereka mensia-siakan, menganiaya, bahkan menganiaya yang manusia sang pelanjut dari Nabi Soleh atas kehendak Allah, kemudian yang oleh Nabi Soleh dipersiapkan atas kehendak Allah untuk menjadi penggantinya. Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu, melainkan untuk memberi peringatan bahwa supaya tidak menyembah fisiknya, pemberhalaan fisiknya, karena keberadaannya adalah sebagai cahaya Tuhan. Supaya ada persiapan, perspektif keberlangsungan dan keberlanjutan risalah. Dan saat ternyata benar, tidak ada pelanjutnya, benturan terus, nggak ada habis-habisnya. Perang Timur Tengah, gontok-gontokan pendapat, gontokan kebenaran menurut akalnya, terus tidak ada henti-hentinya. Konspirasi demi konspirasi melalui definisi, deskripsi, kan gitu kan. Dibelokkan makna arti ini malaikat umpamanya. Ini sekaligus saya juga akan menjelaskan tentang ini sekilas karena juga ada permintaan. Penjelasan sholat, penjelasan malaikat, penjelasan itu kan akhirnya terjadi distorsi. Teman-teman, kita ngomong begini, sekaligus mengambil hikmah ya. Kalau kita berbicara tentang malaikat, ada malaikat, 8 malaikat utama, 10 lah katakanlah demikian begitu, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan seterusnya. Kita kan langsung berpikir malaikat Jibril, apa malaikat Jibril? Malaikat menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, apa? Malaikat Malik, apa? Penjaga neraka. Pernah kepethuk